Hai, hari ini kita akan belajar tentang definisi nilai mutlak. Disimak materinya. Kalau ada yang tidak bisa, silakan ditanyakan. Ingat materi yang kemarin, kita sudah membuat rangkuman tentang definisi nilai mutlak. Nah, seperti yang ada di layar, jadi yang namanya definisi nilai mutlak, kita bisa mencari hasil dari mutlak suatu bilangan yang di sini dinamakan X. Ini ingat saja ya, mengingatkan yang kemarin. Mutlak X itu bisa berarti 2. Bisa jadi X, yaitu dirinya sendiri, atau juga bisa jadi min X. Kapan dia jadi dirinya sendiri? Kalau nilai yang ada di dalam tanda mutlak ini positif, artinya mutlak X itu menjadi X untuk nilai X yang lebih dari sama dengan 0 atau positif. Sedangkan mutlak X akan menjadi min X kapan? Saat nilai X itu negatif. Saat nilai X yang di dalam mutlak ini negatif, maka nilai mutlaknya akan menjadi min dari X atau min X. Nah, berarti mutlak X akan menjadi min X untuk nilai X yang kurang dari 0 atau negatif. Ingat ya, kemarin yang namanya nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Kalau dalamnya ini positif, hasil mutlaknya tetap positif, tapi kalau dalamnya ini negatif, hasil mutlaknya akan menjadi positif. Negatif agar menjadi positif, maka ditambahkan dengan tanda minus. Nah, semoga kalian tidak lupa. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu tentang definisi nilai mutlak. Penjabaran dari ini ya, jadi kita lebih lanjut lagi akan mendefinisikan beberapa bentuk nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Bagi yang sudah belajar sebelumnya, sebenarnya ini tidaklah susah. Oke. Mungkin saya hanya akan menyampaikan beberapa contoh tentang definisi nilai mutlak. Nah, kita sudah masuk ke bentuk aljabar ya sekarang. Untuk lebih mudahnya, sekarang kita mulai dari yang paling simpel. Nah, saya hanya akan mengganti angka saja. Bagaimana cara mendefinisikan misalnya mutlak A? Nah, hanya berbeda antara mutlak X dengan di sini mutlak A ya. Nah, untuk mutlak A berarti sama saja. Mutlak A itu bisa berarti 2. Yaitu yang pertama bisa menjadi dirinya sendiri yaitu A. Bisa juga dia menjadi min A. Kapan A itu akan menjadi dirinya sendiri? Oh, berarti untuk nilai A yang positif. Oh, A yang positif itu artinya A lebih besar dari sama dengan 0. Lalu, dia akan menjadi minus A untuk nilai yang ada di dalam sini. Jadi, untuk nilai A yang negatif atau kurang dari 0. Sangat sederhana sekali. Nah, sekarang kita buat dia yang lebih kompleks sedikit. Ini yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2 misalnya. Perintahnya adalah definisikan mutlak dari X min 2. Nah, berarti kalau kita mau mendefinisikan X min 2, jadi membentuk ke dalam bentuk ini, itu adalah mendefinisikan ya namanya. Oke. Kita definisikan sekarang, jadi mutlak X min 2, dia juga bisa menjadi 2 bentuk.
bisa menjadi dirinya sendiri, yaitu X min 2, bisa juga menjadi negatif dari dirinya sendiri. Oh, berarti min dari X min 2. Kapan dia jadi dirinya sendiri? Oh, berarti yang di dalam mutlak ini akan menjadi dirinya sendiri saat yang di dalam mutlak ini positif. Berarti untuk X min 2 lebih dari sama dengan 0. Mutlak X min 2 akan menjadi tetap X min 2 saat nilai X min 2 itu positif. Ini menandakan bahwa dia positif. Nah, kapan dia jadi negatif? Oh, saat yang ada di dalam mutlak ini, siapa yang ada di dalam mutlak? Berarti untuk X min 2 yang negatif atau kurang dari 0. Kalau dia negatif, maka definisinya, maka nanti hasil mutlaknya itu akan jadi minus dari yang ada di dalam mutlak. Berarti minus dari X min 2. Sehingga seperti ini untuk X min 2 yang kurang dari 0 atau negatif. Nah, untuk lebih menyederhanakan lagi, mungkin dulu di SMP kalian sudah belajar tentang ini ya. Nih, ntar saya berikan warna yang berbeda di sini. Ini. Nah, coba akan kita buat dia lebih sederhana lagi. Nah, kalau misal X min 2 lebih dari 0, maka kita bisa menyendirikan X-nya. Min 2, boleh diistilahkan pindah ruas, oke, tidak masalah. Berarti akan menjadi 2. Jadi, di sini nanti, X min 2, mutlak dari X min 2 akan menjadi X min 2 saat atau untuk nilai X yang lebih besar sama dengan 2. Nah, otomatis di sini juga akan sama. Oh, di sini berarti X kurang dari 2. Oke. Dengan demikian, sebenarnya kita bisa menyederhanakan lagi di sini. Oh, berarti mutlak dari X min 2 bisa menjadi 2, yaitu X min 2. Nah, saya pisahkan dengan koma ya, kata-kata untuk boleh dihilangi, tidak apa-apa. Berarti untuk X lebih dari sama dengan 2, dia akan menjadi min X min 2 untuk X yang kurang dari 2. Oke. Yang ini mau dibedah boleh. Oh, berarti jadi min X plus 2. Itu juga boleh. Tuh. Paham ya? Atau sebentar saya tulis yang terakhir tadi. Nah, ini pun juga boleh kalian tulis dengan min X plus 2. Nah, ini juga sama. Ini bentuk yang sama. Jadi, mutlak X min 2 akan jadi X min 2 untuk nilai X lebih besar dari sama dengan 2. Mutlak X min 2 akan menjadi min X plus 2 untuk nilai X yang kurang dari 2. Ini adalah proses mendefinisikan nilai mutlak. Tuh. Mudah ya dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba beberapa contoh lagi yang mungkin lebih kompleks. Misalnya di sini dulu. Nomor 3.
3. Misal saya mempunyai bentuk mutlak dari 2x plus 6. Mutlak dari 2x plus 6, bagaimana cara mendefinisikannya? Yang pertama, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ingat, berarti menjadi 2x plus 6. Saat apa? Saat 2x plus 6 itu lebih besar dari sama dengan 0. Itu ya. Nah, ini bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti kalau seperti ini, maka 2x itu lebih dari, pindah ke sini ya, min 6. X lebih dari sama dengan min 6 bagi 2, min 3. Itu. Nah, lalu yang kedua, definisi yang kedua, selain menjadi dirinya sendiri, dia juga bisa menjadi yang bentuk negatif. Berarti min dari 2x plus 6. Kapan? Saat yang ada di dalam mutlak, bukan ini ya, bukan ini, tapi yang ada di dalam mutlak, berarti 2x plus 6 kurang dari 0. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti ini sebenarnya perhitungannya sama dengan yang atas. Hanya kita bisa ambil yang paling belakang. Berarti nanti x kurang dari min 3. Pasti ini akan berlawanan. Antara yang atas dengan yang bawah itu dipastikan dia akan berlawanan. Lalu ini juga bisa kita bedah. Coba kita keluarkan, hilangkan kurungnya. Berarti ini min 2x ditambah 6. Dengan demikian, ini dicoret-coretan ya. Kalau kita punya mutlak 2x plus 6, kita bisa definisikan menjadi 2, yaitu 2x plus 6 untuk nilai x yang lebih dari sama dengan min 3, dan min 2x, maaf, ada yang keliru. Sebentar. Nah, ini karena ini ya, perhatikan, ini kan min 2x, min ketemu dengan plus maka dia akan menjadi min min 2x min 6, sebentar, min 2x min 6 untuk nilai x yang kurang dari min 3. Nah, ini hasil definisinya. Tuh, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke. Bagaimana kalau kita coba lagi misalnya? Oke, bisa. Nah, ini silahkan kalau mau yang dicatat di buku catatan kalian. Ini. Oke. Lalu kita coba lagi dengan contoh yang lainnya. Oke. Yang nomor 4. Sebentar. Yang nomor 4 coba didefinisikan apa ya? Mutlak dari 4 min x. Definisinya apa? Oke, sekarang kita buat seperti tadi sama. Dia akan menjadi dirinya sendiri, berarti dia akan menjadi 4 min x. Kapan? Saat 4 min x ini 4 min x
lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini, 4 min X. Kalau X mau sendiri di sini, berarti tanda masih, sehingga masih menjadi min X, lebih besar sama dengan 4 ke kanan jadi min 4. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan tanda negatif di depan X, maka kita bagi dengan negatif 1, gitu ya. Jangan lupa, ini dia dibagi dengan negatif 1. Oke. Kalau pembagian dengan negatif 1 terhadap pertidaksamaan, maka nanti efeknya tanda pertidaksamaan ini akan berbalik arah. Akan menjadi seperti apa? Min X dibagi min 1, dia akan menjadi X. Nah, dia akan berbalik arah. Oke, jadi kurang dari min 4 dibagi min 1 itu jadi 4. Nah, lalu definisi yang kedua, negatif dari yang ada di dalam kurung. Jadi negatif dari 4 min X. Negatif dari 4 min X. Nah, mutlak 4 min X akan menjadi negatif dari 4 min X kapan? Berarti saat yang ada di dalam mutlaknya ini, yaitu 4 min X, dia bernilai kurang dari 0. Berarti 4 min X kurang dari 0. Nah, sehingga kalau kita bedah lagi, di sini min ketemu 4 jadi min 4. Min ketemu min X jadi plus X. Mau diubah menjadi X min 4 pun boleh. Nah, lalu di sini sebenarnya tinggal kita nulis dari sini tadi. Kalau di sini X kurang dari sama dengan 4, maka di sini X lebih dari 4. Kalau di sini kurang dari, pasti di sini lebih dari. Kalau di sini ada sama dengannya, otomatis di sini tidak ada sama dengannya. Oke, jadi kita bisa tuliskan lagi. Definisi dari mutlak 4 min X menjadi 2. Yang pertama 4 min X. 4 min X itu sendiri saat X kurang dari sama dengan 4. Yang kedua akan menjadi X min 4 saat X lebih dari 4. Gampang ya? Gampang. Lalu satu lagi misalnya. Silahkan kalau yang ini mau dicatat, tinggal di screenshot lalu tulis di buku tulis masing-masing. Saya punya lagi satu misalnya. Bagaimana kita mendefinisikan mutlak dari 3X min 1? 3X min 1 bisa menjadi 2 lagi. Yang pertama tentu dirinya sendiri, 3X min 1. Untuk 3X min 1 yang lebih besar dari 0. Kita jabarkan dulu yang belakang. Berarti di sini kita mendapat 3X lebih besar dari ke kanan, hilang minusnya ya, 1. Sehingga X lebih besar dari sama dengan 1/3. Kok pecahan? Ya nggak apa-apa. Pecahan boleh. Oke. Lalu yang bawah, nah, dia akan menjadi negatifnya, berarti negatif dari 3X min 1 untuk 3X min 1 yang kurang dari 0. Oke, sehingga di sini min ketemu 3X jadi min 3X, min ketemu min 1 jadi plus 1. Oke. Lalu penjabarannya ini sama sebenarnya, hanya saya tuliskan ulang ya di sini, berarti untuk X yang kurang dari 1/3.
Sehingga dari sini definisi dari mutlak 3x-1 itu bisa menjadi 2, yaitu 3x-1. Lalu yang kedua adalah min 3x plus 1. 3x-1 digunakan untuk x yang lebih besar dari 1/3, lalu min 3x plus 1 digunakan untuk x yang kurang dari 1/3. Udah ya? Sudah diperhatikan kan penjelasan tadi? Oke, semoga kalian paham semua. Silahkan disimak dan diulang-ulang, dipahami dengan baik, dan tunggu tugasnya. Oke.